Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan materi Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam. Dengan saya, Ahmad Farhan, dan teman saya. Rudi Udia Iskandar. Saya Shelia Zara Putri. Dan ini berikut penjelasan yang akan dibacakan oleh Rudi Udia. Jadi yang pertama, kitab suci Al-Quran merupakan pedoman utama bagi seorang muslim untuk menjalankan kehidupan agama sesuai apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, secara etimologi Al-Quran berasal dari kata qara'a, yaqra'u, qira'atan atau Qur'anan yang berarti mengumpulkan atau al-jam'u dan menghimpun atau al-dalamu. Sedangkan secara terminologi atau syariat, Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Rasul dan penutup para nabinya Muhammad SAW. Diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Quran Surat Yunus ayat 37. Wa ma kana hazal Qur'anu an ayyuf tara min dunillahi walakin tas diko allazi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi mir rabbi raiba fihi mir rabbil alamin. Yang artinya, dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah, tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara berangsur-angsur selama kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Masa Al-Quran diturunkan yaitu Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun dan wafat di usia 63 tahun. Al-Quran terdiri atas 114 surat dan 6.666 ayat. Wahyu pertama adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, berholawat di Gua Hira pada 17 Ramadan 41 Hijriah, Lailatul Qadar. Ayat terakhir Al-Maidah ayat 3 yang sedang wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah 63 Hijriah. Al-Quran dijadikan sebagai landasan nilai bagi umat Islam dalam menentukan hukum suatu tindakan, menunjukkan dan menuntunnya kepada jalan menuju tujuannya, dan menjelaskan tentang hakikat kehidupan manusia dalam hubungan dengan sesamanya, lingkungan, dan dengan Tuhannya. Pokok-pokok kandungan dalam Al-Quran. Yang pertama, petunjuk mengenai akidah yang harus diyakini oleh manusia. Contohnya adalah manusia yang harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, yaitu ayat 285 yang artinya Rasul atau Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah
malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Terus yang kedua ada petunjuk mengenai syariah, yaitu jalan yang harus diikuti manusia dalam berhubungan dengan Allah dan dengan sesama insan. Ketiga ada petunjuk tentang akhlak. Contohnya dalam Al-Quran terdapat ayat yang menjelaskan tentang akhlak yang baik. Salah satunya adalah surat Az-Zumar, yaitu ayat 33 tentang kejujuran, yang artinya dan orang yang membawa kebenaran Muhammad dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Terus yang keempat, kisah-kisah umat manusia di zaman lampau. Yang kelima ada berita tentang zaman yang akan datang, yakni zaman kehidupan akhir manusia. Contohnya dalam Al-Quran yang sudah dijelaskan bagaimana dahsyatnya hari akhir. Salah satunya dalam surat Al-Zalzalah ayat 1-5 yang artinya apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat atau yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi terjadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan atau yang demikian itu kepadanya. Yang keenam, hukum yang berlaku bagi alam semesta. Selanjutnya sumber hukum dalam Al-Quran. Hukum pertama, hukum-hukum akidah keimanan yang bersangkut paut dengan hal yang harus dipercaya oleh setiap mukallaf mengenai malaikatnya, kitabnya, para rasulnya, dan hari kemudian, atau doktrin aqaid. Yang kedua, hukum-hukum Allah yang bersangkut paut dengan hal-hal yang harus dijadikan perhiasan oleh setiap mukallaf, berikut hal-hal keutamaan dan menghindar oleh setiap mukallaf berupa hal-hal keutamaan dan menghindari diri dari hal kehinaan atau doktrin akhlak. Yang ketiga, hukum-hukum amaliyah yang bersangkut paut dengan tindakan setiap mukallaf meliputi masalah ucapan, perbuatan, akad, dan pembelanjaan, pengelolaan harta benda, ibadah, muamalah, dan lain-lain. Selanjutnya, keutamaan Al-Quran yang ditegaskan dalam sabda Rasulullah. Yang pertama, sebaik-baiknya orang di antara kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang kedua, umatku yang paling mulia adalah hufaz atau penghafal Al-Quran dalam hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, orang-orang yang mahir dengan Al-Quran adalah beserta malaikat-malaikat yang suci dan mulia, sedangkan orang membaca Al-Quran dan kurang fasih lidahnya berat dan sulit membetulkannya, maka baginya dapat 2 pahala dalam hadis riwayat Muslim. Yang keempat, sesungguhnya Al-Quran ini adalah hidangan Allah, maka pelajarilah hidangan Allah tersebut dengan kemampuanmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang terakhir, bacalah Al-Quran sebab di hari kiamat nanti akan datang Al-Quran sebagai penolong bagi pembacanya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih, Kristen.